benar ungkapan yang mengatakan artis, barang mewah, dan fashion adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagi kebanyakan pesohor tanah air, memiliki hobi mengkoleksi barang branded dengan harga fantastis adalah hal biasa. Mulai dari hunian, mobil, perhiasan hingga sepatu. Tak jarang juga beberapa di antaranya terlihat sederhana dengan tampilan yang simpel. Namun siapa sangka sepatu yang digunakan memiliki harga hingga puluhan juta rupiah. Sebut saja Ola Ramlan, Bunga Citra Lestari, Nia Ramadhani, Raffi Ahmad, Gading Martin, Rairan, dan masih banyak lagi. Tidak jarang dari mereka tidak hanya sekedar mengkoleksi, namun juga menjadikan sepatu-sepatu tersebut sebagai investasi. Dan berikut jajaran sepatu termahal di dunia yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Hei sayang, sini dong. Apa, jangan buka-buka sepatu aku dong. Di sini. Ini sepatu kamu yang paling mahal yang mana nih? Di mana? Sepatu aku tuh yang paling mahal seserahan waktu nikah dari kamu. Dari aku. Berapa sepatunya harganya? 70 juta. 70 juta. Ini Avatar yang beliin buat papa kan? Iya kan? AKA mama. Iya, berarti aku hitung-hitung semuanya yang ada di sini. Semua 1 miliar lebih, guys. Solid Gold OVO X Air Jordans. Salah satu sepatu termahal yang pernah dibuat adalah Solid Gold OVO X Air Jordan. Sepatu yang dilapisi emas 24 karat merupakan hasil kolaborasi Drake dengan Nike. Sepatu yang mendapat gelar sepatu termahal di dunia ini diciptakan oleh seniman Amerika Matthew Senna yang diperkirakan memiliki harga mencapai 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah. Fast Break Game Worn Converse Michael Jordan. Salah satu sepatu termahal di dunia selanjutnya adalah Fast Break Game Worn Converse Michael Jordan. Bahkan kabarnya sepatu ini merupakan sepatu paling mahal yang pernah digunakan dalam sebuah pertandingan. Tepatnya pada tahun 1984, tim USA memenangkan emas pada Olimpiade di Los Angeles. Beberapa dekade kemudian, sepasang Fast Break Converse yang ditandatangani oleh Michael Jordan muncul dalam sebuah pelelangan. Siapa sangka sepatu ini laku terjual di harga 2,6 miliar rupiah. Harga sepatu ini di luar ekspektasi, karena awalnya diniatkan akan laku seharga 100.000 US dollar. Namun, siapa sangka harganya jauh lebih mahal. Air Jordan 12 Flu Game, sepatu dengan harga mencapai 1,46 miliar rupiah ini, dikabarkan merupakan salah satu sepatu termahal di dunia. Dan juga salah satu sepatu paling langka di planet ini. Hal unik dari sepatu ini tidak hanya harganya yang fantastis, namun nama flu yang diberikan pada sepatu ini. Bukan tanpa alasan, sepatu ini dikenakan Michael Jordan pada saat bermain dalam kondisi flu. Bahkan tidak sampai di situ, permainan itu juga memiliki julukan Flu Game. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Shana Suartono dalam Biz Update. Waktunya kita ngobrolin ekonomi dan bisnis up to date. Nah, tadi kita sudah lihat ya, ada sneakers yang luar biasa mewah. Gimana nih? Mungkin dikembalikan ke Anda. Apakah Anda akan membeli sneakers dengan harga seperti itu? Kalau namanya udah suka sih, biasanya nabung juga nggak jadi masalah ya. Tapi kita tinggalkan berita mengenai sneakers. Kita akan beralih ke berita berikutnya. Ini yang selalu mungkin bisa dibilang membuat kita ingin tahu gitu ya, para artis-artis papan atas selebriti di Indonesia kan selalu tampil cantik. Nah, ada beberapa di antaranya yang juga merambah bisnis kecantikan. Kita akan lihat siapa saja dalam tayangan berikut ini. Yuk! Produk-produk kecantikan sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari para wanita. Tidak terkecuali Anda. Penggunaannya mulai dari menggunakan produk dasar seperti serum dan krim wajah, BB cream, bedak wajah, hingga lipstick dan blush on pada wajah Anda. Kesempatan inilah yang dilihat oleh para pelaku bisnis kosmetik, tidak terkecuali para selebriti yang membuat produk-produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan para wanita. Kepopuleran para artis cantik ini menjadikan mereka sebagai peluang bisnis baru. Selain bisnis kuliner, produk kecantikan menjadi sasaran bisnis yang dianggap menjanjikan. Dan saat ini, sudah banyak artis yang memilih untuk memiliki usaha kosmetik. Kualitas yang ditawarkan kosmetik artis ini tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk kosmetik yang kita kenal dari luar negeri. Bahkan, ada yang sampai melakukan uji klinis ke Jerman dan menggait dokter kulit kenamaan di Amerika Serikat hingga terjun langsung ke dalam proses produksi, survei harga, sampai pendistribusian. Selain itu, pasar yang disasar pun beragam, mulai dari kocek yang sesuai dengan isi dompet,
remaja, hingga para wanita dewasa yang memiliki kocek lebih atau kelas premium. Biz Update telah merangkum beberapa artis tanah air yang memiliki bisnis kosmetik untuk Anda. Luna Maya, salah satu artis yang memiliki usaha di bidang kosmetik adalah model cantik, presenter sekaligus pengusaha Luna Maya. Selain usahanya di bidang kuliner dan fashion, artis cantik ini juga merambah usahanya di bidang kosmetik dengan brandnya sendiri yang bernama Nama Kosmetik. Beberapa produk yang ditawarkan difokuskan pada 4 jenis, seperti BB cream, eyeliner, highlighter, dan lip cream yang terdiri dari matte, gloss, dan metallic. Dari masing-masing produk tersebut juga memiliki varian warna yang sangat beragam. Pada produk-produknya tersebut, Luna mematok harga dari Rp85.000 hingga Rp199.000. Selanjutnya ada Ashanti dan Aurel. Istri dari Anang Hermansyah ini sudah memulai usaha kosmetiknya sejak tahun 2016 silam. Dari brand yang ia namai dengan Ashanti Beauty Care memiliki produk-produk yang lumayan lengkap. Mulai dari produk dasar yang dibutuhkan wajah, bibir, mata, hingga skincare untuk permasalahan kulit serta parfum. Selain itu, tak mau kalah dengan sang bunda, Aurel Hermansyah juga mendirikan label kosmetiknya dengan nama Aurel Loli Cosmetics. Namun berbeda dengan Ashanti, Aurel lebih fokus memproduksi blush on, lip cream, dan bulu mata palsu yang dibuat langsung dari rambut manusia. Inul Daratista, diva dangdut sekaligus pengusaha sukses di bidang karaoke ini, tidak hanya puas dengan ketenaran dan usaha yang telah dimilikinya. Setelah berhasil mengembangkan bisnis karaoke keluarga dan kuliner, Inul mengeluarkan produk kosmetik Inul Beauty. Penyanyi dangdut yang juga jago berbisnis ini mengeluarkan produk mata, wajah, dan bibir pada label kosmetiknya. Harga produknya dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp1.000.000 untuk produk skincare-nya. Tak hanya itu saja, ada artis cantik, penyanyi sekaligus selebgram Giselle Anastasia yang juga melebarkan sayap dengan menambah pundi-pundinya di bidang kosmetik. Selain bisnis kuliner, Giselle juga memiliki bisnis bermerek Madame G. Giselle merambah ke bisnis kosmetik pada awal tahun 2019 dengan kosmetik bergaya vintage. Produk kosmetiknya tersebut bahkan menjadi salah satu brand favorit di kalangan millennials dan para mama muda. Maya Estianty, produser musik yang juga istri dari pengusaha jam tangan Irwan Musyri ini, dengan berani memutuskan menjadi distributor resmi Indonesia untuk IMK Beverly Hills. Produk perawatan kulit kelas premium buatan ahli kecantikan Amerika Serikat, Emilia Kars, membuahkan keuntungan hingga miliaran rupiah bagi Maya. Bahkan, saking bagusnya penjualan produk ini di Indonesia, Maya sampai diminta untuk menangani pemasaran produknya tersebut di London. Harga yang ditawarkan untuk label premium ini mulai dari 200 ribuan hingga 2 jutaan rupiah. Itu dia beberapa bisnis kosmetik yang dimiliki sebagian artis cantik tanah air kita. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pilihan pemirsa Biz Update dalam berbisnis. Soto merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Bahkan ada berbagai jenis hidangan soto dari masing-masing daerah dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya seperti soto Kudus, soto Lamongan, soto Banjar, soto khas Solo, soto Betawi, dan lain sebagainya. Kuliner soto bahkan menjadi salah satu dari 5 makanan nasional yang ditetapkan Kementerian Pariwisata bersanding dengan sate, nasi goreng, rendang, dan gado-gado. Jadi tidaklah heran jika peluang usaha soto ayam dalam berbagai varian dianggap amat menjanjikan. Bahkan di luar sana banyak cerita dari pengusaha sukses dari jual gerobakan hingga memiliki omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Nah, untuk pemirsa yang ingin tahu peluang bisnis soto, simak informasi dari Biz Update berikut ini. Menjajaki usaha soto sebenarnya gampang-gampang susah loh pemirsa. Pasalnya, cita rasa dari soto yang kita jual sangat menentukan laris atau tidaknya. Apalagi faktor kuah soto dari pemilik usaha. Kuah yang terdiri dari olahan rempah-rempah tersebut menjadi modal utama untuk menarik konsumen setia. Bahkan usaha soto ini paling murah dalam hal promosi. Karena ketika sudah memiliki resep dari racikan soto yang tepat, konsumen akan terhipnotis dan datang silih berganti sambil membicarakan kelezatan dari cita rasa soto yang Anda sajikan. Dalam satu porsi hidangan soto biasanya terdiri dari beragam isian seperti halnya daging ayam, daging sapi, daging babat, sampai balungan. Nah, bagaimana sih memulai usaha soto ini? Untuk menekan biaya produksi, sebaiknya Anda memulai soto dengan isian daging ayam terlebih dahulu ya pemirsa.
Yang pertama, merinci modal awal yang diperlukan, seperti bahan baku, gerobak atau tempat untuk berjualan, peralatan memasak, dan biaya operasional sehari-hari. Dalam situs bisnis UKM, rata-rata modal awal yang dibutuhkan seperti rincian di atas besarnya hanya mencapai 5 juta rupiah saja. Persiapan selanjutnya adalah keahlian memasak. Bila belum mahir, belajarlah dari kelas memasak atau melihat petunjuk buku resep makanan daerah. Selanjutnya, Anda memiliki ciri khas dari soto yang Anda sajikan, misalnya dari segi isian atau paket makanan per porsi. Tahap terakhir, menambah daftar menu dengan hidangan sampingan dan juga ragam jenis minuman. Bagaimana dengan omset soto ayam ini? Soto ayam umumnya dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Jika dalam sehari Anda berhasil menjual 30 porsi, berarti omset Anda mencapai Rp600.000. Atau dalam waktu 26 hari, pendapatan Anda mencapai Rp15.600.000. Dikurangi ongkos produksi sebesar 40%, maka pendapatan bersihnya sebesar Rp6.240.000. Lain halnya dengan kisah inspiratif dari Bapak Sadi yang terkenal sebagai pengusaha soto Ambengan yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Soto Ambengan merupakan soto khas Surabaya. Kata Ambengan sendiri diambil dari nama jalan tempat Pak Sadi kali pertama berjualan, yakni Jalan Ambengan, Desa Ketabang, Genteng, Surabaya. Pak Sadi memulai usaha soto sejak tahun 1962. Dari berjualan dengan gerobak, ia berkeliling menawarkan soto buatannya kepada setiap orang yang ia jumpai. Bahkan ia mengaku pada tahun itu omset jualannya hanya sebesar Rp5.000 saja. Hidup tanpa seorang ibu dari kecil dan ayah hanya bekerja sebagai buruh sawah, Pak Sadi telah terbiasa hidup untuk gigih dengan mental yang kuat. Tak ayal, berkat ketekunan dan resep dari cita rasa soto Ambengan yang apik, soto Ambengan khas Surabaya milik Pak Sadi telah dikenal dengan memiliki cabang di berbagai kota-kota besar. Menurut pria kelahiran Lamongan ini, omset yang ia dapatkan mencapai Rp600 juta per bulan. Wow, sangat besar ya pemirsa. Tertarik berjualan soto? Siapa tahu Anda menjadi entrepreneur sukses selanjutnya. Semoga sukses! Nah, itu dia. Jadi ngiler nggak sih ngeliatnya, kuahnya, sotonya gitu ya, kayaknya seger banget. Pas banget pastinya untuk jam makan siang ya saat ini nih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal soto, biasanya jika kita beli soto itu kan dibungkus tuh pakai plastik kan. Nah, pemirsa sadar nggak sebenarnya limbah plastik yang selama ini kita buang gitu aja ternyata memiliki nilai bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, kira-kira seperti apa ya? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar nomor 2 di dunia. Namun kini kerajinan limbah plastik tembus pasar hingga California. Siapa sangka jika dulu kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan bumi. Kantong plastik pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh Stan Gustav Thulin dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dan membantu lingkungan. Karena dulu orang-orang menggunakan kantung kertas yang proses produksinya mengancam keberlanjutan alam. Semakin banyak penggunaan kantong kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang, sehingga munculnya ide pembuatan kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas yang dibuat dari bahan baku pohon. Menggunakan kantong plastik menjadi sangat umum di negara-negara seluruh dunia. Kantong plastik memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, kenyamanan dan kepraktisan kantong plastik malah menjadi sampah menumpuk. Kebanyakan orang tidak lagi menggunakan kantong plastik berulang kali, tapi hanya sekali pakai. Pada dasarnya sampah plastik berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut sebagai mikroplastik. Partikel kecil inilah yang justru berbahaya karena berpeluang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga menyebabkan penyakit pernafasan. Selain itu, sampah plastik juga telah mengancam kelangsungan hidup biota laut, sebab selain bisa melukai, sampah plastik juga rentan termakan oleh mamalia laut. Setiap tahunnya, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini gerakan mengurangi sampah plastik banyak dilakukan di semua negara, salah satunya Indonesia. Karena ini salah satu ancaman terbesar yang dihadapi lautan dunia. Limbah plastik ternyata mampu memiliki nilai jual yang tinggi. Ternyata limbah plastik yang selama ini menjadi masalah bagi lingkungan bisa menjadi sebuah tas yang berkualitas. Jenis tas yang dihasilkan pun beragam seperti backpack, sling bag atau tote bag. Ternyata penjualan produk-produk ini dipasarkan oleh distributor Singapura dan Australia. Harga tas rajut ini beragam mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp2 juta.
Dengan modal awal 10 juta rupiah, kita bisa memulai bisnis tas rajut yang awal mulanya dari limbah plastik dan mendapatkan omset 20 juta rupiah sampai 40 juta rupiah dalam penjualan 120 tas per bulannya. Itu tadi informasi mengenai usaha tas rajut yang terbuat dari limbah plastik yang kini sudah memasuki pasar luar negeri. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis ini? Bagi sebagian masyarakat Indonesia, lalapan merupakan bagian terpenting saat makan. Bahkan beberapa di antaranya berpikir, makan tanpa lalapan rasanya kurang afdol. Dari sekian banyak sayuran yang sering dijadikan lalapan, labu siam baby masih menjadi primadona karena selain rasanya yang enak, ternyata labu siam baby memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, membuat kulit menjadi lebih sehat, melancarkan pencernaan, membuat tidur lebih nyenyak, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, membantu merangsang kinerja otak, menjaga kesehatan tulang, hingga mencegah timbulnya jerawat. Hal inilah yang mendasari labu siam tidaklah sedikit peminat, bahkan kini banyak orang yang mulai tertarik untuk mulai membudidayakan labu siam baby. Salah satunya pria asal Bandung yang menjadi sukses berkat bertani labu siam baby. Berkat bisnisnya ini, ia bahkan mampu meraup omset hingga 1,5 miliar rupiah dalam 1 bulan. Untuk memulai budidaya labu siam baby, mulai dari proses penanaman hingga perawatan tergolong cukup mudah. Hal ini dikarenakan labu siam termasuk tanaman yang tidak rewel. Hal utama yang diperlukan adalah memiliki lahan yang baik dengan ciri-ciri terpapar sinar matahari secara langsung, memiliki kandungan unsur hara yang cukup, dan yang terpenting dekat dengan sumber air. Jika tanah lahan sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah proses penggemburan tanah. Hal ini berguna agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan mampu menyerap kandungan nutrisi dari dalam tanah. Jangan lupa untuk memberikan pupuk sebagai tambahan nutrisi, baik menggunakan pupuk kandang atau organik, dan diselingi dengan pupuk NPK. Setelah itu buatlah alur-alur, taburkan pupuk sepanjang lubang alur dan pupuk NPK dengan cara ditebarkan dan usahakan jangan terlalu banyak, lalu satukan dengan cangkul dan tutup kembali. Ya, ini yang saya sudah pilih ya. Nah, ayo kita petik ini ya. Nah, contohnya dia sudah terbelah begini, jadi ini sudah cocok dijadikan bibit. Ya, kita petik ya. Ya, yang cocok yang begini. Oke. Setelah itu siapkan tempat tumbuhnya labu dengan cara membuat bedengan setinggi 10-20 cm dan lebar 40-60 cm. Berilah ajir atau kayu penyangga sebagai tempat labu merambat. Pemberian ajir ini juga berguna agar labu tidak mengalami pembusukan dan buah dapat tumbuh sempurna. Langkah-langkah selanjutnya adalah proses menanam. Pilihlah biji dari buah labu yang matang atau busuk dengan ukuran sedang, cuci bersih dan jemur sekitar 3 jam. Pindahkan bibit dan usahakan bedengan dalam keadaan basah dan berikan insektisida. Lakukan penyiraman di pagi hari sebanyak seminggu sekali dan lebih sering ketika musim kemarau tiba. Jika labu semakin dewasa, lakukan penyiraman sebanyak 4 hari sekali, terutama saat labu mulai berbuah. Proses panen, labu siam biasanya mulai berbunga pada usia 3 hingga 5 bulan setelah tanam. Buah dapat dipanen setelah berumur 3 bulan dan panen berikutnya dilakukan 1 minggu sekali. Normalnya tanaman labu siam dapat terus menghasilkan selama 3 hingga 4 tahun. Ya, Anda masih di Biz Update. Siapa di sini yang suka memelihara burung atau unggas lainnya nih? Ternyata salah satu pakan burung yaitu jangkrik memiliki nilai bisnis yang tinggi. Nah, hal ini dikarenakan jumlah dari pecinta burung yang semakin banyak. Lalu seberapa menguntungkan ya kira-kira? Namun sayang sekali informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suwartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Untung nggak masuk mulutmu. Untung saya punya mainan dikit-dikit, Bos. Jangkrik, Bos.
yang utuh atau tidak cacat, gesit, dan memiliki warna yang mengkilap. Proses kawin. Usahakan tempat perkawinan dan pembesaran terpisah, dan usahakan kandang kawin sama dengan alam liar dengan cara dinding kandang ditempeli tanah liat, serta diberi dedaunan dan usahakan jangkrik berasal dari spesies yang sama. Dalam satu kandang indukan antara jantan dan betina memiliki perbandingan 10:2. Dan yang terpenting, siapkan wadah pasir atau tanah sebagai tempat bertelur. Selama proses perkawinan, berikan asupan makanan yang cukup, dapat berupa bekatul, tepung ikan, kuning telur bebek yang telah direbus dan dihaluskan, dan beberapa vitamin tambahan. Proses panen. Jangkrik akan bertelur selama 7-10 hari sejak perkawinan dan 5 hari setelah bertelur, pisahkan telur dan indukan. Setelah menetas, jangkrik kecil sudah bisa dijual hanya setelah berusia 30 hari. Inilah pentingnya untuk mencatat setiap proses budidaya. Harga jangkrik juga cukup beragam. Untuk jangkrik alam berkisar antara 35.000 untuk setengah kilogram, dan untuk telur jangkrik per kilo sekitar Rp200.000. Harga tersebut dapat berubah-ubah tergantung lokasi dan musim. Bagaimana pemirsa, apakah Anda mulai tertarik untuk memulai bisnis budidaya jangkrik ini? Semoga berhasil ya!